Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka secara virtual. Anda bisa menyimak materi ini. Kita berkuliah daring melanjutkan mata kuliah algoritma dan pemrograman 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah membahas masalah Java Math Class. Jadi Java memiliki satu kelas yang disebut sebagai kelas Math. Kemudian kita akan membahas yang kedua, yaitu masalah exception handling pada Java. Ya, ini dari namanya aja mungkin Anda terasa asing. Maka dari itu kita coba untuk mempelajari dengan pelan. Jika tidak paham silakan kita berdiskusi. Sebelum kita mulai untuk belajar, mari kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh ini memberikan manfaat bagi kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah. Baik, materi pertama adalah masalah Java Math Class. Materi ini saya ambil dari javapoint.com. Jadi ini salah satu situs online yang menurut saya sangat recommended untuk belajar berbagai bahasa pemrograman yang ada di dunia ilmu komputer. Salah satunya yang populer adalah bahasa pemrograman Java yang sedang kita pelajari saat ini. javapoint.com. Jadi ini tidak hanya bahas Java saja, tapi banyak berbagai topik lah. Silakan Anda jelajahi. Cuman situs ini berbahasa Inggris. Maka kalau Anda sering baca situs ini akan ada dua kelebihan. Yang pertama, Anda akan paham ilmu komputer. Yang kedua, Anda akan familiar dengan berbagai vocabulary atau kosakata bahasa Inggris yang terkait dengan pemrograman. Semacam bahasa Inggris profesi. Saya mulai dari yang pertama, masalah Java Math Class. Tidak bisa dipungkiri bahwa nanti kita akan membuat suatu bahasa pemrograman yang banyak nyerempet-nyerempet ke rumus-rumus matematika. Terutama nanti ketika Anda sudah semester 5 ke atas, kalau ada mata kuliah kecerdasan buatan, maka di metode kecerdasan buatan itu Anda tidak akan lepas dari yang namanya perhitungan matematika. Kalau zaman SMA dulu menghitung itu ya cukup mungkin di papan tulis, menghitung mungkin cukup di buku tulis begitu ya. Walaupun Anda tidak paham tapi tetap ditulis. Ya paling buruk nyontoh guru Anda yang nulis di papan, Anda salin di buku tulis. Lah, tapi di ilmu komputer ini matematikanya beda. Anda tak perlu capek-capek untuk menuliskan rumus di buku tulis. Anda cukup menuliskan rumus dalam bentuk bahasa pemrograman. Ya, jadi double-double. Jadi Anda harus paham rumusnya, Anda harus paham bahasa pemrograman. Dan ini sangat menarik. Kalau kita tahu hasilnya, komputer nanti akan menjadi cerdas karena tangan Anda juga. Maka untuk menindaklanjuti ke sana, ada mekanisme Java Math. Jadi Java Math ini menyediakan berbagai fungsi atau metode yang berguna untuk melakukan kalkulasi matematika. Java Math Class provides several methods to work on math calculation, like mean, max, average, sin, constant, round, scale, floor, absolute, dan yang lain-lain. Jadi biar Anda tidak perlu membuat rumus manual, jadi ada beberapa rumus yang sudah disediakan dan ini sangat bermanfaat. Coba kita ini langsung ke example ya, langsung geser ke bawah. Lah, ini ada basic method. Jadi ketika math itu dipanggil akan keluar metode apa saja. Ada math.abs, math.max, math.min sampai math.toInteger exact. Jadi sepengalaman saya, tentu metode-metode ini kan dipakai sesuai dengan studi kasus yang kita angkat. Kan belum tentu semuanya ini
berguna di saat yang bersamaan. Bisa jadi yang berguna hanya misalkan mat.abs, yang berguna hanya mat.max, yang berguna hanya mat.skrt. Sekali lagi kembali ke studi kasus yang kita gunakan. Oke, langsung saja kita mencoba untuk mempraktikkan langsung. Seperti ini. Tapi kita coba untuk praktek sendiri. Coba Anda buat package baru. Ini saya buat package ke-8. Kemudian silakan Anda buat kelas baru. Yang pertama adalah kelas contoh mat. Kemudian dituliskan dulu main metodenya PSVM seperti ini. Misalkan kita mencoba untuk menerapkan yang simple dulu. Saya mempunyai dua angka, integer A sama dengan misalkan 10, kemudian integer B sama dengan 5. Kita coba untuk menampilkan, mudah saja. Integer C sama dengan mat dot. Nah, tinggal Anda ketikkan math titik, maka akan keluar. Ini metode yang bisa Anda gunakan tanpa harus Anda buat, tinggal pakai saja. Misalkan mat.abs. Ini sudah ada penjelasan sebenarnya, cuma bahasa Inggris. Misalkan mat.abs return the absolute value of an integer value. Jadi absolut ini sama seperti yang kita pelajari di bangku SMA dulu. Jadi ketika ada angka yang bernilai negatif, kalau diabsolutkan pasti akan menghasilkan positif. Ini, if the argument is not negative, the argument is returned. Jadi jika argumen atau angka itu tidak negatif, maka dia akan kembali ke argumen semula, berarti tetap positif. If the argument is negative, the negation of the argument is returned. Maka dia akan kembali ke negasinya. Negasi berarti apa? Kebalikan, berarti positif. Coba ya. Integer A sama dengan minus 10, integer B sama dengan 5. Misalkan mat ABS. Ini kita kembalikan ke C misalkan. Oke, coba. Integer C sama dengan minus 10 dikalikan 5. Maka logikanya minus dikalikan positif pasti akan menghasilkan minus. Ketika rumus ini diabsolutkan, maka otomatis kembali ke nilai yang positif. Misalkan langsung saja ini saya print out south, kemudian dikembalikan ke C. Kalau sekedar C aja, coba di run file. Ini akan menghasilkan minus 50. Ketika diabsolutkan mat.abs C, maka dia akan 50. Jadi semua rumus ini bisa Anda pakai ketika Anda melibatkan keperhitungan matematika. Sepengalaman saya, tentu tidak semua dipakai. Saya biasanya menggunakan ABS, sering ABS ini, kemudian .max, .min. Max ini untuk menentukan dua angka yang paling besar di antara dua angka, kemudian min memilih yang paling kecil di antara dua angka. Kemudian ada mat.round, ini berarti membulatkan ke angka yang terdekat. Kemudian skrt ini berarti square root, artinya akar. Misalkan skrt 16, maka dia akan memunculkan angka 4. Kemudian cbrt ini akar cuma akar 3, tidak sering digunakan. Kemudian matpo ini yang juga sering. Jadi matpo ini digunakan untuk melakukan pemangkatan, tidak harus pangkat 2. Pangkatnya bisa Anda sisipkan sendiri.
Misalkan saya coba langsung aja ke skrt dengan mat.pow. Coba kita terapkan di kelas ini. Misalkan coba kita komentari aja. Ini untuk mat untuk absolut. Untuk absolut, kemudian dicoba lagi. Kita akan mencoba mat.skrt. Misalkan ini 100. Kemudian untuk akar mat.skrt. Nah ya, ketika ini di print, oh not a number. Coba kita lihat contohnya dulu. Adakah contoh skrt? mat.skrt. Oh, hasilnya 2. Oh ya, mungkin harus double ya. Integer saya ganti double. Harusnya 100 ini kalau di akar 2 maka otomatis tampil 10. Coba kita run file lagi. Oh, tetap not a number. Coba kita ganti 4. Oh, mohon maaf. Ini ternyata masih ngeprint A. Oke, maaf saya keliru. Harusnya saya ganti D. Saya run file lagi. Nah, sudah muncul 10. Seandainya tanpa double sekalipun harusnya bisa. Ini integer. Nah, oke, bisa. Kemudian coba untuk pangkat. E 100 integer F pangkat 10. mat.pow. Oke. 100 pangkat 10. Kita coba run file lagi. Oh iya, ini terlalu besar. 10 pangkat 10 coba. 10 10. Ya, ini 100. Sebenarnya tadi bisa, hanya masalah penulisan saja karena Java biasanya menuliskan dengan bentuk singkatan. Kalau singkatan perhitungan agak membingungkan, kadang saya saja suka bingung. Maksudnya benar, misalkan menampilkan angka 1000, cuma tampilannya disingkat. Coba saya ulang lagi, 1000 pangkat 10. Nah, coba Anda cari tahu ini hasilnya berapa. Karena memang ini hasilnya terlalu besar. Oke, sementara 3 dulu untuk contoh mat. Anda bisa melanjutkan di sini.
Usahakan jangan kopas dulu biar Anda tahu caranya. Anda bisa langsung akses di javapoint.com, javamat. Nanti situs ini tetap saya akan lampirkan di bagian deskripsi. Kita langsung ke materi kedua. Ini cukup menarik, bahas masalah exception handling in Java. The exception handling in Java is one of the powerful mechanism to handle the runtime errors. So, the normal flow of the application can be maintenance. Ya, jadi maksudnya begini. Jadi ini salah satu mekanisme di Java untuk menangani masalah runtime error. Jadi error ketika di run. Jadi error baru terjadi ketika di run. Ini bahasa gampangnya ya. Exception is abnormal condition. Jadi yang dimaksud exception adalah kondisi yang tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena ketika program itu di run maka akan muncul error. Contohnya simpel seperti ini. Ini contoh mat. Sudah. Saya buat kelas baru new. Oke. Contoh exception PSVM. Oke, seperti ini. Saya buat dua variabel, integer A sama dengan 10, integer B sama dengan 0. Pernahkah Anda coba ketika menampilkan C sama dengan integer C sama dengan 10 dibagi dengan 0. Ketika perhitungan ini diterapkan di matematika biasa yang seperti zaman Anda SD dulu, apa yang terjadi? Maka guru Anda akan menjawab, angka berapapun kalau dibagi dengan 0 maka hasilnya tidak terhingga. Kemudian ketika ini diterapkan di Java, nanti muncul apa? Apakah nanti Java akan bilang, oh hasilnya tidak terhingga? Apakah begitu? Kita coba aja. South ini menampilkan C. Ini coba di run file. Nah, ini salah satu contoh yang dinamakan sebagai exception atau abnormal condition, kondisi yang tidak normal. Kondisi tidak normal ini terjadi ketika Java tidak bisa menangani runtime ketika error. Maka errornya pasti akan diberitahukan ke Anda. Jadi error begini. Apa errornya? Java.lang arithmetic exception. Error karena divided by 0, karena dibagi 0. Angka berapapun kalau dibagi 0, Java tidak akan bilang tidak terhingga begitu. Jadi Java akan langsung ngambek. Dia otomatis akan menampilkan runtime error seperti ini. Project yang fix harusnya tidak akan ada bug. Ini salah satu bug. Jika program Anda sudah berbasis GUI atau Graphical User Interface dan masih ada exception seperti ini, tentu user akan merasa tidak nyaman karena menganggap program Anda belum sepenuhnya sempurna. Maka untuk mengatasi ini, kita harus menerapkan yang namanya exception handling atau penanganan eksepsi. Jadi penanganan khusus keadaan yang tidak normal. Kita coba lagi ke sini. Jadi exception handling itu artinya penanganan. Jadi penanganan eksepsi atau penanganan suatu keadaan yang tidak normal dalam Java. Jadi exception handling ini adalah suatu mekanisme untuk menghandle runtime error. Jadi runtime error ini error ketika program dijalankan, seperti class not found exception. Ini bisa jadi karena kelasnya tidak ada terus Anda panggil, pasti akan terjadi class not found exception. IO exception berarti error ketika input outputnya terjadi kesalahan. Kemudian ada SQL exception, misalkan Anda connect ke database namun ternyata databasenya nggak ada. Kemudian ada remote exception. Kemudian ini nah ini adalah hierarchy of Java exception classes. Jadi sebenarnya jenis-jenis exception atau keadaan yang tidak normal di Java itu banyak.
Jadi ada dua macam ya. Dari throwable ini, kondisi yang tidak normal itu sebenarnya ada dua. Dia masuk ke error atau masuk ke exception. Throwable kalau diterjemahkan secara translate gitu ya. Throw kan artinya melempar, berarti throwable bisa dilempar. Mungkin maksudnya bisa dilempar ke exception atau dilempar ke error begitu ya. Jadi error itu bisa stack overflow error, virtual machine error, bisa out of memory error. Tapi ini jarang terjadi karena biasanya yang sering muncul ketika program dijalankan adalah error exception seperti ini. Seperti yang tadi ketika angka dibagi dengan 0 maka dia akan muncul ke error ini, arithmetic exception. Dia masuk kategori runtime exception. Oke, ini jenis-jenis dari eksepsi atau keadaan yang tidak normal. Oke, kita langsung coba ke contoh penerapan. Bagaimana cara menghandle atau menangani keadaan yang tidak normal. Ketika keadaan yang tidak normal itu kemungkinan akan terjadi. Jadi Anda tidak perlu capek-capek menghafal exception-nya. Tidak perlu dihafal, karena biasanya exception ini akan otomatis muncul dengan sendirinya. Seperti ini kan otomatis muncul dengan sendirinya. Jadi otomatis Java akan memberitahukan Anda bahwa jenis exception yang terjadi adalah ini, arithmetic exception. Ya mungkin saja nanti ada berbagai macam exception yang terjadi. Biasanya yang paling sering nanti ketika Anda menerapkan lari atau array, error yang terjadi adalah index out of bound exception. Ini pasti akan sering Anda alami. Bagaimana cara untuk menangani eksepsi? Salah satu solusi yang bisa kita tempuh adalah menerapkan Java try-catch block. Jadi Java try-catch block ini untuk mencegah agar ketika terjadi exception yang muncul tidak seperti ini. Ini kan seram, muncul warna merah. Muncul warna merah kemudian program berhenti. Tapi kalau diberikan try catch maka nantinya program akan tetap jalan terus, tidak berhenti. Oke, kita mulai dengan menerapkan try catch. Kita coba ke situsnya dulu apakah ada penulisan khusus. Oh ya, ini ada syntax of Java try catch. Jadi penulisannya seperti ini, dimulai dari try. Try ini berisi code that may throw an exception. Jadi kode pemrograman yang mungkin akan membuat suatu kondisi tidak normal. Jadi Anda tidak perlu menerapkan try catch ini ke seluruh kode pemrograman. Jadi Anda hanya perlu untuk menerapkan try catch ketika sudah terjadi kondisi tidak normal. Jadi biasanya kondisi tidak normal itu terjadi ketika program dicoba untuk di-run. Oh, ternyata ada kondisi tidak normal. Jadi ketika program diuji ada beberapa fitur yang bug gitu ya, ada gangguan. Maka Anda wajib untuk menambahkan try catch di gangguan itu supaya program tidak ada bug lagi. Jadi penulisannya dimulai dari try, kemudian ada catch. Try ini kalau diterjemahkan berarti mencoba gitu ya. Catch itu berarti menangkap kondisi yang tidak normal. Coba kita terapkan. Ini biarkan saja. Kita sudah tahu bahwa program ini adalah berpotensi untuk exception. Kita tambahkan try, try, kemudian buka kurung, kemudian tutup kurung di sini di akhir penulisan sintak Southprint ini, kemudian ditambahkan dengan catch, dituliskan exception. Exceptionnya begitu. Jadi ketika ini terjadi error maka exception kemudian kita buat suatu G-option untuk memberitahukan kita bahwa terjadi sesuatu yang tidak beres. So message dialog.
Ya. Coba dituliskan terjadi error karena. Nah, kita coba run seperti ini. Nah, otomatis sistem akan memberitahukan terjadi error karena Java lang arithmetic exception divided by 0. Jadi otomatis Java akan memberitahukan errornya tanpa harus mengeluarkan warna merah seperti tadi ya. Kalau muncul warna merah kan otomatis program terhenti. Kalau hanya memunculkan ini, program tetap jalan. Jadi sistem akan baik-baik saja. Jadi seperti itu. Itu contoh penerapan try catch. Contoh lain adalah misalkan di sini saya coba untuk ke codingan terdahulu masalah input output scanner. Misalkan seperti ini. Oh, tidak ada exception. Saya coba ke buffer reader. Nah, seperti ini. Ini ada salah satu contoh dari exception. Tapi dia tidak menggunakan try catch, tapi menggunakan throws. Dan ini otomatis. Ketika ini dihapus, nah, otomatis akan error. Jika Java itu mengalami error, jika suatu kelas mengalami error, kemudian Anda teliti, diklik saja errornya, seperti ini. Ternyata Java memberikan solusi otomatis. Jadi Anda tidak perlu panik ketika Anda error. Bisa jadi dengan error itu Java memberitahukan Anda bahwa dia memiliki alternatif solusi. Misalkan ini. Salah satu solusinya adalah Java akan memberikan throws clause, klausa throws pada method main seperti ini. Nah, kalau sudah ada throws IO exception, maka otomatis keadaan yang tidak normal itu sudah tertangani oleh Java. Jadi tidak akan muncul error lagi. Ini sebenarnya throws adalah solusi kedua jika tidak memakai try catch. Atau diganti try catch bisa juga. Misalkan ini, kemudian surround statement with try catch. Nah, otomatis begini. Kemudian add throws clause surround statement with try catch. Oke. Jadi otomatis Java di sini mendeteksi bahwa br.readline ini berpotensi untuk mengalami kondisi yang tidak normal, akan mengalami error. Maka dia mencegah dulu, memberikan try catch agar tidak muncul error warna merah seperti tadi. Ini ada berbagai contoh solution by exception handling. Anda bisa mencobanya. Jadi tugas Anda adalah mencoba ini satu persatu dari example ke 1 sampai contoh ke banyak ini. Contoh ke berapa ini ya? Ke 10. Tentu dengan jenis exception yang berbeda-beda. Ini file not found exception, ada lagi ini array index out of bound exception. Anda bisa mencoba satu persatu. Yang kemudian nanti Anda upload di GitHub Anda. Saya tinggal ngecek Anda ngerjakan apa tidak dari GitHub yang Anda kirimkan. Karena memang di soal UTS kemarin Anda diwajibkan untuk membuat akun GitHub. Dan Anda wajib untuk mengupload project Anda, project mingguan di akun GitHub Anda masing-masing. Oke, saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Semoga ini bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan Anda tanyakan di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.